Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat untuk hari ini. Di sini Pak Guru akan memberikan materi dari mata pelajaran kemuhammadian, yaitu tentang keadaan umat Islam pada zaman penjajah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat mengetahui penjajahan di masa Belanda dan Jepang. Siswa dapat mengetahui tokoh yang membela tanah air. Siswa dapat mengetahui arti dari peta. Keadaan umat Islam pada zaman penjajah. Bangsa Indonesia dijajah Belanda kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad atau 3,5 abad. Selama itu pula bangsa Indonesia dirampas hasil buminya, kemudian dipaksa menyerahkan kepada Belanda. Rakyat dipaksa untuk bekerja keras, kemudian hasilnya dirampas Belanda. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bodoh, miskin dan terbelakang. Pada tahun 1942 Masehi, Jepang masuk di Indonesia dengan tujuan untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Tetapi kenyataannya bangsa Jepang juga menjajah Indonesia. Penjajahan sangat bengis dan kejam. Namun, perlawanan rakyat Indonesia yang didasari akidah yang kuat untuk membela tanah airnya senantiasa berkorban di mana-mana. Tokoh yang membela tanah air pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di Aceh dipimpin oleh Teuku Abdul Jalil. Terjadi peperangan yang sampai menewaskan beliau dan para santrinya pada tanggal 10 November 1942. Pada waktu itu beliau baru berusia 21 tahun. Usianya 21 tahun tapi sudah memimpin peperangan melawan Belanda dan Jepang. Di Jawa Barat dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau meninggal dunia karena dieksekusi sebab melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Jepang pada tanggal 25 Oktober tahun 1944. Di Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Perlawanannya dikenal dengan istilah peta atau kepanjangan dari pembela tanah air. Perlawanan terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Sundanko Supriyadi menghilang entah kemana tidak diketahui dan kemungkinan besar sudah meninggal dalam pertempuran itu. Karena ketika pasukannya terdesak, teman-temannya mendorong supaya beliau di garda depan. Anak-anakku, tadi ada materi sedikit dari Pak Guru. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan nanti materi ini disalin di buku tulis, ya, dan dikumpulkan besok Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Ingat, disalin di buku tulis kemuhammadiyahan, ya, jangan dicampur-campur, khusus buku kemuhammadiyahan. Terima kasih, selamat belajar, semangat untuk